Oke, halo, eh, salam kenal. Nama saya Maulana Anindita. Eh, di sini ingin menjelaskan tentang kompresi audio, lebih tepatnya teori kompresi audio dan mengapa kompresi audio dibutuhkan. Oke, langsung saja. Nah, pertama-tama, apa sih kompresi audio itu? Nah, kompresi audio adalah proses pengurangan jarak dinamik atau dynamic range antara bagian tersenyap dan terkeras dari sebuah sinyal audio. Hal ini dicapai dengan menaikkan sinyal senyap dan melemahkan sinyal yang keras. Terdapat tiga jenis file kompresi audio. Pertama, lossless audio file yang berisikan 100% dari data audio, memberikan suara dengan kualitas terbaik namun menghasilkan file dengan ukuran terbesar. Contoh format file lossless adalah .wav yaitu waveform audio format dan AIFF yaitu auto interchange file format. Jenis file kedua yaitu compressed lossless audio file yang didesain untuk menyesuaikan data audio dengan ukuran yang lebih kecil. Walaupun file tipe tersebut masih memakan banyak ruang, file tersebut seharusnya memiliki kualitas yang sama dengan file lossless. Contoh format file kompresi lossless adalah .flag, free lossless audio codec, atau Apple lossless. Selanjutnya, yaitu compressed lossy audio file yang dibuat dengan menghapus data audio tertentu untuk mengecilkan ukuran file. Kompresi lossy bisa disesuaikan untuk mengoperasi audio dengan banyak atau sedikit. Kebanyakan file kompresi lossy berusaha untuk menyeimbangkan kualitas audio dan ukuran file. Contoh format file kompresi lossy adalah .asc atau Advanced Audio Coding dan MP3. Nah, selanjutnya mengapa sih audio perlu dikompresi? Nah, untuk membahas ini, saya akan bahas dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang transmisi suara. Nah, pada transmisi suara yang biasanya dilakukan lewat komunikasi jarak jauh, jumlah dari data yang harus diantarkan dari klien ke klien per detiknya tidak sesuai dengan kebutuhan dari sinyal modem pada umumnya atau bahkan beberapa sinyal broadband. Contohnya, komunikasi suara yang tidak dikompresi melewati channel 56 KB masih memakan waktu lebih dari 1 detik untuk waktu transmisi. Nah, padahal kebutuhan percakapan telepon menentukan bahwa delay yang dapat diterima pada umumnya hanya sekitar 200 milisecond. Latensi inilah alasan mengapa transmisi suara pada komunikasi jarak jauh harus dikompresi. Nah, selanjutnya pada segi sudut pandang musik. Nah, musik merupakan suara berfidelitas tinggi yang mempunyai sampling rate sekitar 44,1 kHz. Sebuah kaset CD atau compact disc biasanya menyimpan hampir 70 menit musik digital yang tidak dikompresi. Transmisi audio yang tidak kompresi tersebut mustahil dilakukan pada streaming platform dengan seperti Spotify dan Apple Music dengan bandwidth pengguna saat ini. Nah, dalam segi kualitas musik sendiri, kompresi digunakan untuk merubah suara dari sebuah lagu menjadi lebih natural dan lebih enak didengarkan tanpa merusak kualitas. Ditambah lagi, kebanyakan kompresor, baik software maupun hardware, dapat menambahkan sentuhan tertentu pada sebuah lagu yang dapat meningkatkan kualitas suara dari lagu tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori kompresi audio. Nah, audio digital direpresentasikan dalam beberapa kanal. Jumlah dari kanal ini menentukan apabila sinyal audio tersebut merupakan sinyal mono, stereo, atau bahkan surround sound. Masing-masing kanal terdiri dari sampling rate dan bit kuantisasi. Nah, saat representasi digital ini dikompresi, kualitas dari audio hasil kompresi dan dekompresi harusnya dimaksimalkan, tetapi jumlah data yang dibutuhkan untuk merepresentasikan sinyal audio tersebut juga harus diminimalkan. Nah, kedua tujuan tersebut harus dicapai dalam setiap skema kompresi audio dengan memikirkan sifat-sifat berikut. Pertama, sifat fidelity, yang menjelaskan perbedaan hasil kodek dengan sinyal awal. Fidelity merupakan tolak ukur terpenting dari sebuah audio kodek dan menentukan kualitas keseluruhan dari audio itu sendiri. Nah, yang kedua, data rate. Semakin tinggi data rate, semakin tinggi juga kualitas audio, namun semakin tinggi kualitas audio, namun semakin tinggi juga biaya transmisi data. Nah, sifat ketiga yaitu complexity. Kompleksitas audio codec berarti biaya encoding dan decoding dalam software dan hardware. Nah, pada umumnya, tujuan dari audio codec adalah menghasilkan audio dengan fidelitas tinggi, data rate rendah, sekaligus menjaga kompleksitas yang rendah. Selanjutnya kita masuk ke teknik kompresi audio. Nah,
Teknik kompresi audio memiliki banyak variasi dan bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan bagaimana sinyal audio dipahami. Teknik awal yang digunakan dalam komunikasi suara digital dan musik dari kaset CD hanya mengambil asumsi bahwa sinyal audio merupakan gelombang digital sederhana. Dengan menggunakan asumsi tersebut, teknik kompresi hanya bertujuan untuk mengurangi redundansi statistik. Selanjutnya, adapun teknik kompresi lain menggunakan teori psikoakustik dan menghapus redundansi tergantung apa yang bisa ditangkap oleh telinga manusia. Ada juga teknik yang berfokus pada low band speech yang bertujuan untuk membuat parameter dari model suara manusia. Terakhir, jika sinyal audio dilihat sebagai komposisi dari serangkaian kejadian, seperti orkestra contohnya, sinyal dapat dikompresi dengan mendeskripsikan masing-masing kejadian dan interaksinya secara semantik. Oke, selanjutnya kita masuk ke skala desibel. Dari semua teknik kompresi yang sudah saya jelaskan tadi, dipahami bagaimana amplitude suara diukur dan bagaimana amplitude digunakan untuk memastikan persepsi frekuensi dan mengendalikan threshold pada proses kompresi. Amplitude diukur dalam satuan desibel atau dB yang merupakan sistem pengukuran relatif. Skala desibel merupakan cara yang mudah untuk membandingkan kedua tingkatan intensitas suara yang bisa direpresentasikan sebagai watt per cm persegi. Skala desibel ini telah didefinisikan dengan 10 log I per I0, di mana I adalah intensitas sinyal suara yang diukur dan I0 biasanya merupakan batas bawah dari intensitas suara yang bisa didengar manusia, atau 10 pangkat min 16 watt per cm kuadrat. Nah, berikut adalah contoh-contoh suara dan tingkatan desibelnya. Oke, bisa dilihat pertama batas pendengaran manusia yaitu berada pada tingkat 0 desibel. Terus itu volume bisikan pada umumnya berada di tingkat 20 desibel. Terus volume percakapan biasanya berada pada tingkat 40 desibel. Terus suara jalan yang ramai biasanya pada tingkat 70-90 desibel. Terakhir adalah pesawat jet lepas landas yaitu 140 desibel. Perlu diperhatikan bahwa manusia hanya bisa mendengar suara kurang dari 120 desibel. Jika manusia mendengar suara lebih dari 130 desibel, manusia akan kehilangan pendengarannya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dengan menjelaskan manfaat keilmuan sistem multimedia terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, pertama saya akan menjelaskan definisi sistem multimedia. Menurut Hofstadter tahun 2001, sistem multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan video dengan menggunakan alat yang memungkinkan pemakai dapat berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Kegunaan sistem multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, ilmu sistem multimedia sudah diterapkan dalam beberapa bidang kehidupan, contohnya pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, sistem multimedia digunakan para pengajar dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif. Hal ini juga dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh aspek suara, video, animasi, teks, dan grafik. Nah, pada bidang periklanan, sistem multimedia banyak digunakan oleh divisi marketing dari berbagai perusahaan untuk mempromosikan produk perusahaan tersebut dengan menggunakan gambar, video, dan lagu yang menarik untuk calon konsumen. Terakhir adalah bidang pengembangan. Teori sistem multimedia sering digunakan para developer dalam pembuatan perangkat lunak supaya perangkat lunak tersebut bersifat menarik, informatif, dan interaktif. Sekian dari saya, dan sampai jumpa.